Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen terhadap diri aku sendiri dan membagikannya di internet. Pada tahun ini aku belajar beberapa aplikasi yang mempermudah hidup aku, seperti Anki, Excel, Notion, dan salah satu aplikasi yang membuat aku bahagia dan juga life changing terhadap hidup aku sekarang adalah aku belajar aplikasi editing, yang mana sebelumnya aku menggunakan Premiere Pro, sekarang aku pindah 100% ke Final Cut Pro. Dan belajar aplikasi baru itu nggak mudah karena kita harus terbiasa dengan tampilan yang baru, kemudian UI-nya yang baru, dan juga beberapa shortcut dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara aku untuk bisa belajar menggunakan aplikasi dari nol hingga mahir menggunakannya. Yang pertama adalah belajar dengan teknik open source. Jadi pada cara pertama ini teman-teman itu bisa belajar aplikasi dimanapun dan bisa langsung searching di internet. Misalnya teman-teman mau belajar aplikasi editing CapCut, teman-teman langsung bisa cari di Google bagaimana cara editing di aplikasi CapCut. Kemudian kalau teman-teman ingin belajar menggunakan Notion, itu udah banyak sekali video-video tutorial di internet tentang cara menggunakan Notion. Dan dengan open source ini, atau kita memanfaatkan sumber-sumber yang ada di internet, itu membuat kita jadi bisa belajar dengan video-video atau sumber-sumber yang udah dibuat oleh orang yang membagikannya di internet. Dan cara open source ini, itu cara yang aku sering gunakan ketika belajar aplikasi atau ingin memperdalam aplikasi yang sudah aku gunakan. Salah satu contohnya adalah aku dulu belajar Premiere Pro itu full hanya menggunakan YouTube. Tapi di teknik open source ini kita itu terkadang ada step-step yang terlangkah. Jadinya yang harusnya kita belajar di level 1 dulu, kita langsung loncat ke level 3 dan juga level 4. Dan cara mengatasi itu adalah dengan cara kedua, yaitu kursus online. Jadi di cara kedua ini kita itu membayar sebuah kursus online untuk belajar aplikasi yang ingin kita pelajari. Dan menurut aku dengan kita meluangkan uang kita, pastinya ada value yang kita dapatkan, dan itu yang aku dapatkan ketika kemarin belajar Final Cut Pro, yang mana aku membayar sebuah kursus online. Kursus online-nya adalah Skillshare, yang mana di sini aku itu menonton tutorial dari Ali Abdal tentang bagaimana cara editing di aplikasi Final Cut Pro. Dan enaknya ketika kita membayar sebuah kursus online, ini membuat kita jadi bisa lebih sistematis belajarnya. Yang mana tadi kan kalau misalnya kita cari di Google atau di YouTube yang kita harus belajar di level 0 dulu, tapi kita langsung loncat di level 5, yang mana step-step sebelumnya itu kita malah nggak tahu, bahkan bingung. Tapi ketika aku belajar di kursus online ini, yang mana itu berbentuk video, di video itu tuh aku belajar dari memahami dulu bagaimana letak UI-nya Final Cut Pro, kemudian bagaimana cara menggunakan shortcut-shortcutnya, dan barulah sedikit demi sedikit bisa mulai untuk memasukkan video per video ke dalam Final Cut Pro. Dan di Skillshare ini aku itu berlangganan selama setahun sekitar 400.000 apa 300.000 gitu, yang mana dengan harga ini menurut aku itu worth it untuk aku bayar, karena di aplikasi Final Cut Pro ini itu akan menjadi investasi untuk jangka panjang aku. Dan dengan seperti ini membayar kursus online itu bisa kita pertimbangkan ketika kita ingin belajar suatu aplikasi tanpa harus pusing-pusing tentang trial and error. Dan setelah cara pertama yaitu open source dan cara kedua kita membayar kursus online, di cara ketiga ini kita itu harus mempersiapkan waktu untuk kita belajar dan juga latihan. Jadi di cara ketiga ini kita tuh harus tahu jam berapa yang menurut kita itu baik untuk mempelajari sebuah hal baru, yang mana di waktu ini seusaha mungkin itu adalah waktu ternyaman kita untuk belajar hal yang ingin kita pelajari. Karena kalau misalnya waktu itu nyaman, nggak terburu-buru, nggak ada tekanan, aplikasi atau hal yang ingin kita pelajari itu jadi lebih menyenangkan mengerjakannya. Dan untuk aku, waktu yang terbaik untuk belajar aplikasi baru adalah ketika pagi hari atau di malam hari, di atas jam 7 atau setelah sholat isya. Dan kalau misalnya sibuk, aku itu mencoba untuk mencuri-curi waktu, yang mana ini aku lakukan ketika aku belajar Final Cut Pro pertama kali, yang mana pada saat itu aku juga hektik dengan kepanitiaan dan juga kuliah. Jadinya aku belajar aplikasi editing ini ketika menunggu dosen atau ketika jam istirahat perkuliahan. Dan dengan ini aku bisa nyicil step video-videonya dari Ali Abdal di Skillshare. Dan kalau misalnya kita nggak bisa temukan waktu yang nyaman, kemudian kita juga sibuk, coba untuk block time di kalender atau di hari-hari yang bisa kita gunakan untuk belajar aplikasi baru. Yang mana di block time ini benar-benar di waktu tersebut kita nggak boleh melakukan apapun selain belajar hal baru atau aplikasi yang ingin kita pelajari. Dan setelah cara ke-1, kedua, dan ketiga kita lewati, dan di cara keempat kita harus menghasilkan suatu hal atau produk, yaitu output. Ketika aku belajar aplikasi editing Final Cut Pro dan aku juga ingin menguasainya, aku mencoba untuk menyelesaikan 3-4 project
di aplikasi Final Cut Pro ini. Dan setelah aku menyelesaikan 4 project ini di Final Cut Pro, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk pindah 100% dari Premiere Pro ke Final Cut Pro. Dan dengan kita bisa menghasilkan output dari aplikasi yang kita ingin kerjakan, kita bisa membayangkan workflow aplikasi ini dengan aplikasi sebelumnya yang pernah kita pakai. Dan kalau misalnya lebih mudah, kita bisa memilih aplikasi yang termudah itu. Dan dengan seperti ini, ketika kita bisa menghasilkan output atau hasil yang ingin kita dapatkan atau ingin kita kerjakan, kita jadinya bisa membayangkan kalau aplikasi ini atau cara kerja kita di aplikasi ini sangat membantu kehidupan kita untuk mengerjakannya. Dan menurut aku, belajar aplikasi baru itu memang sulit pertama kali, tapi kalau kita bisa menemukan cara yang tepat, membuat kita jadi lebih mudah melakukannya. Yang awalnya kita kira belajar aplikasi yang ingin kita pelajari itu sulit, itu akan jadi lebih mudah dengan cara yang kita temukan sendiri. Dan video ini adalah cara aku bagaimana aku bisa belajar banyak sekali aplikasi, dan aplikasi-aplikasi yang aku pelajari itu bisa membantu bahkan mempermudah hidup aku. Dan semoga cara-cara ini bisa teman-teman ikuti dan bisa membuat teman-teman yang awalnya enggak bisa atau kebingungan dalam menggunakan aplikasi yang ingin teman-teman kuasai, dan setelah itu teman-teman jadi bisa menggunakannya 100%. Dan mungkin cukup sekian video tentang bagaimana cara aku belajar aplikasi dari nol hingga mahir. Dan jika teman-teman suka dengan video sharing seperti ini, teman-teman bisa bagikan ke grup WhatsApp teman-teman, ke grup keluarga, ke Facebook, ke Instagram, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ini supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru ke depannya. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!